program Brasko Nyantrik. Nah, ini nih programnya seperti apa sih, Pak? Misalkan orang tuanya kok kebetulan beliau memiliki ladang, maka anak ini akan ikut ke ladang. Belajar mulai dari pemilihan bibit. Jadi orang tua itu banyak menangis ketika ditinggal anak pulang. Anak pun juga menangis sambil berpelukan mereka, berharap nanti masih sambung silaturahminya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan penjelasan semua, sehingga kemarin kami bisa mendapatkan rumah. Halo pemirsa, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai program dari Brawijaya Smart School, yaitu Brasko Nyantrik, di mana ini merupakan program untuk para siswa mengenal kehidupan di luar dunia perkotaan. Wah, ini sepertinya seru sekali dan kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua Pelaksana Brasko Nyantrik, yaitu Mr. Hadi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Boleh perkenalan dulu. Siapa sih sosok Mr. Hadi yang sering dipanggil di sekolah? Mister. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama lengkap saya itu adalah Abdul Nurul Hadi. Biasa dipanggil Mr. Hadi kalau untuk di sekolah SMA Brawijaya Smart School. Adapun untuk bidang studi yang saya ampu adalah biologi, yang tahun ini itu saya ditunjuk oleh sekolah sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Brasko Nyantrik tahun 2024. Baik, nah ini menjadi pertanyaan sejuta umat kayaknya. Kenapa kok BSS jadi Brasko gitu ya? Nah ini apakah ada perbedaan atau seperti apa? Oke, baik. Selama ini memang yang umum di masyarakat itu menyebutnya disingkat BSS ya. Tetapi untuk penamaan sekarang ada istilah Brasko yang untuk merujuk pada singkatan sekolah kita, Brawijaya Smart School, disingkat Brasko. Waktu itu adalah inisiatif dari salah satu rekan, beliau adalah Mr. Sulis, guru pengampu bahasa Jerman sekolah kami, yang aktif juga peduli terhadap sekolah, kemudian bareng-bareng dengan anak OSIS yang waktu itu dibina beliau, rembukan bersama, akhirnya memunculkan nama singkatan Brasko, yang merupakan kependekan dari Brawijaya Smart School. I see. Dan program Brasko Nyantrik, nah ini nih programnya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Ini kita sudah berjalan kesekian kali, dan sebenarnya pionir acara ya atau kegiatan pertama itu bukan Brasko Nyantrik sebenarnya. Oh. Jadi awal muasalnya itu adalah namanya SMA BSS Berbagi. Jadi waktu itu digagas oleh almarhum Pak Saleh. Beliau dulu adalah menjabat di Kepala Sekolah di SMA Brawijaya Smart School. Beliau mengusulkan untuk adanya kepedulian terhadap desa-desa terpencil dari sekolah. Nah, kemudian tahun berlalu ada program pemerintah, kurikulum dan sebagainya, harapannya itu anak-anak bisa belajar banyak. Akhirnya kita ubah konsepnya itu menjadi Brasko Nyantrik. Gitu. Nyantrik sendiri, kalau Brasko kan dari nama sekolah kita ya. Kalau Nyantrik sendiri itu kan sebenarnya kan kalau dalam orang Jawa kata kerja dari kata benda santri. Oh. Jadi santri itu kan bisa laki-laki, kalau perempuan santriwati yang menetap di salah satu pondok pesantren, nginap di sana, ngaji di sana, cari ilmu di sana. Nah, dari anak-anak yang selama ini hanya sekedar kita datang ke desa, mereka kita ajarkan untuk berbagi, tetapi kita perluas lagi. Anak-anak tidak hanya sekedar berbagi, tapi mencari ilmu apa yang ada di desa tersebut. Seperti ketika desanya itu adalah mayoritas peternakan lah, maka mereka belajar caranya beternak, misalkan mulai dari misalkan sapi perah ya, mulai dari pakannya, kemudian panennya, pemasaran dan sebagainya. Kalau yang tahun ini kita fokus di pertanian, sehingga anak-anak belajar dari orang tua inang, kita menyebutnya. Jadi orang tua yang rumahnya ditinggal anak namanya orang tua inang. Misalkan orang tuanya kok kebetulan beliau memiliki ladang, maka anak ini akan ikut ke ladang.
belajar mulai dari pemilihan bibit, iklim dan sebagainya disesuaikan tanaman yang pas seperti apa, sehingga tidak hanya sekedar datang berbagi, tapi mereka datang juga mengambil ilmunya di sana. Itulah mengapa dikasih nama nyantri. Wih, ternyata dalam sekali ya Pak ya artinya ya, dan juga visi misi dari program tersebut. Tapi saya penasaran, tujuan awal dari program ini apakah sebenarnya ingin mengenalkan ke teman-teman dunia lain yang selain selalu ditemui di kota dan teman-teman diajak ke desa, atau ada tujuan lain sih sebenarnya biar apa gitu teman-teman kok diajak sampai jauh-jauh ke desa dan nginep bahkan nyobain nih kehidupan lain dari orang tua inang di sana? Iya, sebenarnya kita lebih mengedepankan anak-anak bisa mendapatkan ilmu di sana itu. Jadi terlepas dari bahwa tempatnya itu adalah desa terpencil ataupun desa sudah maju, tetapi kita orientasikan bahwa anak-anak di sana itu mendapatkan ilmu yang selama ini tidak hanya sekedar mereka dapatkan di kelas. Langsung bertemu warga, bahkan ilmunya ini kompleks gitu. Jadi tidak hanya sekedar science, tapi kultur masyarakat, adab antar warga di desa yang mungkin selama ini tidak ditemukan di kota, mereka bisa mendapatkan itu juga. Wah, ini programnya dilaksanakan berapa hari, kemudian kegiatannya ngapain aja sih Pak di sana? Oke, baik. Untuk kegiatannya berlangsung selama 4 hari 3 malam. Lumayan. Lumayan. Jadi anak-anak menginap selama 3 hari di rumah warga sebagai orang tua inang, untuk anak ini bisa belajar dari orang tua inang itu apapun yang bisa diambil ilmunya. Kemudian dalam kegiatannya yang jelas yang paling banyak itu adalah anak-anak berinteraksi dengan inang. Inangnya sebagai apa maka akan dibantukan di sana. Selebihnya beberapa kegiatan yang itu ada unsur kebersamaan, kita mengakrabkan antara anak-anak dengan warga. Di antaranya adalah ada namanya dolanan bareng. Di dolanan bareng itu anak-anak mengkonsep permainan tradisional, tetapi yang bermain adalah kolaborasi anak-anak kita dengan anak-anak sana. Jadi anak TK, SD kita dolanan bareng. Kemudian di akhir kegiatan, misalkan besok sudah selesai pulang, nah malamnya ini namanya malam keakraban. Disiapkan satu panggung, kemudian ada penampilan-penampilan secara bergantian, berkolaborasi. Siswa kita tampil menampilkan satu kesenian, bisa tari, bisa akustik, kemudian bisa pula komedi seperti teater. Kemudian nanti warga juga menampilkan seperti hadrah, kemudian juga ada lagi tari dari anak-anak kecil di sana seperti itu. Ini menarik karena dari ceritanya tuh seperti dari pihak warga desa juga sangat welcome gitu kan Pak. Apakah memang ketika awal Bapak hadir dan menawarkan program tersebut, kebanyakan desa-desa yang sudah pernah dikunjungi selalu happy gitu Pak kalau ada penawaran program seperti ini? Kan kayak direpotin ya, maksudnya nginep sampai berapa hari, ada kegiatan dan segala macam. Nah gimana sih sebenarnya antusiasme dan respon warga desa itu? Sebenarnya kalau kita sampaikan di awal, memang kunci utama itu kita komunikasi. Jadi kita jelaskan secara terperinci, kemudian juga sopan santun kita dalam menyampaikan di khususnya ini. Nah kemudian yang kami temukan fenomena-fenomena adalah ketika menjelang pulang. Jadi misalkan kemarin tahun ini kan kita tanggal 15 sampai tanggal 18. Nah tanggal 18 itu pulang mereka anak-anak, kemudian berpamitan sama orang tua inang, itu kelihatan sekali kesedihan itu muncul gitu loh. Jadi orang tua inang itu banyak menangis ketika ditinggal anak pulang. Anak pun juga menangis sambil berpelukan, mereka berharap nanti masih sambung silaturahminya, pesan-pesan dan sebagainya seperti itu. Luar biasa, 4 hari tapi bisa sedalam itu ya Pak ya koneksinya. Luar biasa, dan itu selalu terjadi setiap tahun, selalu terjadi hal-hal seperti itu. Baik sekali. Kemudian apa Pak perbedaan yang dirasakan sebagai pendidik gitu ya, melihat teman-teman yang biasa di kota kemudian dibawa nih ke desa 4 hari, pulangnya itu gimana perbedaannya kalau di sekolah Pak? Yang nampak paling utama itu adalah ini ya, satu, mereka bisa merasakan, kalau saya menyebut itu seperti di refresh gitu loh. Jadi setelah mereka rutinitas kegiatan di dalam kelas, belajar mata pelajaran, tugas, PR, sebagainya, kemudian aktivitas di luar,
setelah nyantrik itu mereka ya kalau saya dapati lebih seger, kemudian juga mereka lebih ceria, cerita banyak pengalaman dari kegiatan nyantriknya. Sehingga nanti kalau kita ajak untuk ayo kita sekarang belajar penata berikutnya, mereka sudah seneng siap gitu karena sudah terrefresh lah itu menyebutnya. Adapun kalau untuk ini ya, untuk lebih lanjut itu adalah kita juga memberikan semacam apa ya, kesempatan untuk anak-anak bisa menampilkan karya. Jadi ketika kemarin mereka di sana itu kita berikan pilihan karya, bisa berbentuk vlog, bisa pula berbentuk infografis, komik. Nah kemudian mereka dari sana informasi apapun yang didapatkan dan kemas dalam bentuk vlog. Wih, seru sekali. Iya. Berarti bawa kamera, handphone gitu teman-teman. Wah, terus outputnya nanti diunggah di sosial media sekolah atau seperti apa itu Pak? Ya. Cerita-ceritanya. Kalau yang tahun ini karena kita terdapat P5 ya. Kalau dari pemerintah kan sekarang ada sendiri namanya mata pelajaran P5. Dari kurikulum Merdeka ya Pak? Dari kurikulum Merdeka. Okay. Nah dari sana itu karya mereka dijadikan sebagai karya hasil P5. Itu kalau untuk outputnya. Dan itu mereka akan mengupload di media sosialnya. Dan sebenarnya gini, untuk segala kegiatan di SMA BSS itu kan kita sering anak-anak kita libatkan untuk mengaktifkan media sosial. Dan salah satu yang sudah mensoroti itu adalah salah satu perusahaan dari Jepang ya, yang juga merupakan produk minuman. Nah itu menyoroti kegiatan itu dan mengajak kita untuk saling kita menyebutnya itu saling pertukaran, ya pertukaran pelajar, kita seperti itu. Jadi siswa kita dibawa ke Jepang, kemudian Jepangnya yang ke sini. Keren sekali. Berarti orang Jawa mungkin juga penasaran gitu Pak ya dengan kegiatan-kegiatan di desa kok seru gitu ya. Ih, keren banget. Dan ini program yang setiap tahun selalu diadakan. Nah itu diadakannya ketika masih kegiatan belajar mengajar terus libur dulu nih 4 hari atau di sela-sela liburan semesternya teman-teman? Sebenarnya sudah diagendakan menjadi program tahunan sekolah ya. Jadi waktunya akan tetap mesti kisaran antara bulan September Oktober, selalu seperti itu untuk pelaksanaannya. Dan memang sudah dirancang dalam sepekan itu memang untuk kan ini kan yang berangkat kan kelas 10 sama kelas 11. Oke. Nah kelas 12 ini pun juga di waktu sepekan ini tidak ada pelajaran, tapi mereka bukan berarti nggak masuk, tapi mereka diadakan kegiatan yang lain, mulai dari bimbel, kemudian juga buku tahunan siswa PTS itu, nah diambil di waktu itu. Jadi biar produktif seperti itu. Oh karena guru-guru juga ikut ke sana ya Pak ya? Guru-gurunya juga mendampingi kegiatan nyantriknya. Berapa itu jumlah siswa yang berangkat sama jumlah guru yang berangkat? Tahun ini kelas 10-11 total 385, jumlah gurunya yang mendampingi 40. Naik apa Pak berangkatnya Pak sebanyak itu? Kendaraan, bukan sih kendaraan umum seukuran elf gitu loh. Toh banyak berarti ya, berapa mobil? Banyak, ada 33 unit. Wah, iring-iringan seru banget ya. Jadi kenangan juga buat teman-teman. Kapan lagi main kayak gini? Oke. Terus nginepnya di berapa rumah warga itu Pak kalau dengan jumlah yang sebanyak itu? Untuk siswa ada 61 rumah yang kita gunakan. Wah, ini effort banget gak nih para guru untuk satu-satu ke rumah-rumah gitu Pak? Iya. Wah. Jadi ya salah satu juga yang disampaikan oleh perangkat desa ya. Tadi disampaikan bahwa jadi rame desanya. Jadi selama ini yang hanya sepi setiap waktu sore sama malam itu jadi rame. Saya mulai relate ini Pak. Jadi kenapa kok sampai ketika perpisahan mereka merasa sedih gitu ya? Karena yang awalnya sepi, terus ada hal baru dengan kedatangan teman-teman. Kok cuma bentar langsung pulang gitu ya? Kemudian ada cerita-cerita unik nggak nih Pak yang bisa diceritakan? Mungkin cerita yang happy gitu ya, yang selalu memorable dalam kegiatan nyantrik, Brasko nyantrik ini. Kegiatan apa ya? Kalau hal unik yang terjadi sebenarnya banyak ya. Jadi kan setiap anak ini kalau saya dapati cerita mereka itu banyak informasinya. Ada yang kalau tahun ini sih lebih ke ini ya, lebih ke view atau pemandangan dari lokasinya itu bagus. Sehingga kita mendapati sunrise ataupun sunset itu bagus. Itu kata yang disampaikan oleh mereka. Bahkan mereka itu menampilkannya di vlog mereka.
Canggih anak zaman sekarang, Pak. Masih SMA udah bisa kayak gitu. Itu. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya pun juga banyak, tetapi mungkin pengalaman-pengalamannya juga lebih ke ini ya, lebih ke suasana baru, suhu yang dingin seperti itu. Tapi ada nggak Pak kendala-kendala yang terjadi, misal tiba-tiba ada siswa yang sakit atau ketinggalan gitu tasnya yang lucu-lucu gitu, ada nggak Pak? Wah, kalau itu selalu ada. Jadi kemarin ada yang melaporkan wali kelas menyampaikan anak kelasnya ini sepatunya tertinggal di angkutan umum. Nah, angkutan umum ini ternyata trayeknya itu tidak hanya di Malang, tapi Malang Selatan, kemudian Blitar, sama Jombang. Sepatunya jalan-jalan. Iya, akhirnya kan kami nunggu dulu dari trayeknya ini kalau sudah kembali ke Malang baru bisa kita ambil. Tapi alhamdulillah amanah. Ada pula yang kita dapat, ini mohon maaf loh ya, di satu tempat saya, tapi ini benar-benar masih bisa kita bilang masih jauh dari modernisasi. Sehingga kamar mandi pun tidak ada. Bisa dibayangkan anak-anak bingung. Akhirnya ya kita coba beri pengertian kepada anak-anak bahwa yang kamu alami sekarang di rumahmu itu kamu syukuri. Jadi kita bisa belajar dari sana juga seperti itu. Jadi empatinya makin terasah ya teman-teman. Tapi gimana itu Pak? Jadi saya penasaran kalau nggak ada kamar mandinya? Kalau nggak ada kamar mandinya itu anak-anak kita apa namanya tuh numpang gitu loh, numpang ke rumah yang ada kamar mandinya. Karena kan tersebar di beberapa rumah anak-anak. Sehingga ketika kita dapati kok tidak kamar mandinya, ya kita nyuwun sewu ke pemilik rumah untuk anak ini ketika nanti aktivitas mandinya mungkin di rumah yang ada kamar mandinya seperti itu. Wah, cukup challenging ya Pak ya, apalagi ngurusin 300 sekian anak. Kalau tahun depan rencana mau kemana lagi nih Pak? Ke desa mana yang mau disamperin? Nah ini belum tahu ini, karena kita setiap tahun itu selalu berganti kepanitiaan. Jadi nanti akan ada kepanitiaan lagi di tahun ajaran depan, akan dirumuskan kembali. Biasanya itu kalau rapat pertama itu rapat evaluasi. Jadi dari pelaksanaan kegiatan penyantrik tahun sebelumnya, disampaikan segala permasalahan, problematika, sebagainya. Kemudian nanti akan dirumuskan usulan-usulan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya gitu. Kalau Bapak sendiri sebagai ketua pelaksana, hal apa yang nggak bisa dilupakan nih dari kegiatan Brasko Nyantrik tahun ini? Kalau yang saya susah untuk melupakan ya itu adalah warga sana sendiri. Jadi warga sana itu begitu, kita menyebutnya itu begitu banyak dalam membantu kami khususnya. Jadi mulai dari pencarian rumah, karena memang rumah di sana banyak, pemilik kakaknya tuh banyak, tetapi ketika kita sampaikan itu kan belum langsung bisa dipercaya untuk ditempati. Nah itu kami kemarin dibantu perangkat di sana, RT, RW itu bergerak door to door untuk menawarkan itu. Jadi saya sendiri sampai ya Allah, nggak apa-apa Pak, sudah Pak, saya terlalu malam-malam Pak dalam mencarikan, karena kita posisinya di Malang, tetapi RT RW-nya ini bergerak langsung di sana, itu langsung buka bersama kita gitu loh. Jadi kami nggak enak sampai malam-malam itu melawan kami, Mas ini kita dapatnya rumah cuma segini gimana gitu. Jadi nggih Pak, apa-apa Pak, nanti bisa sambung besok biar kami ke sana juga gitu. Jadi sampai yang banyak riwah justru yang perangkat dusun sana. Luar biasa. Ini kalau ada kesempatan mau ngucapin terima kasih, monggo Pak ke warga sana. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kepada Pak Suyitno nggih, Ketua RW 5 Dusun Jurangkuali, dan juga Pak Budi, Ketua RW 6 Dusun Jurangkuali, beserta Bapak RT 1, RT 2, 3, 4 dan 5 di RW 5, serta RT 1, 2, 3, 4 di RW 6. Saya Mas Hadi, kalau sudah sempat ketemu saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan panjenengan semua, sehingga kemarin kami bisa mendapatkan rumah atau tempat yang layak bagi anak, sehingga dapat berjalan lancar kegiatannya.
Wih, mantap, luar biasa. Terakhir Bapak, harapan bagi para siswa yang sudah jauh-jauh dibawa ke desa tersebut, inginnya seperti apa sih setelah pulang mereka ini? Kalau harapan saya pribadi ya, mereka satu, itu bisa bersyukur. Jadi anak-anak yang selama ini mungkin merasa di rumah demikian, ada orang tua atau keluarga yang dirasa seperti ini. Nah, mereka setelah mendapati kemarin di desa, harapannya mereka bisa bersyukur, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka bisa ini mengaplikasikan segala ilmu yang didapatkan dari kegiatan nyantrik kemarin di dalam studinya ataupun di dalam bermasyarakat. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mr. Hadi sudah sharing terkait acaranya. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana oleh para siswa dan di tahun-tahun berikutnya juga terus berjalan dan semakin sukses. Dan teman-teman, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, terutama yang buat kita tinggal di kota, siapa tahu pengen refresh dengan kegiatan-kegiatan di desa. Terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.